nggak apa gitu. Ya, ya. Saya ke Blora ini sebenarnya diculik, nggak ada agenda nih. Agenda saya kan sebetulnya safari literasi tadi ya. Per etape biasanya per bulan. Bulan Oktober ini jatuhnya di 3 pulau. Kalimantan itu di Berau dan Banjarbaru. Lalu Papua itu di Merauke. Terus Surabaya, Boyolali pulang. Nanti besoknya ke Palu, istirahat dulu di rumah 2 hari Palu. Nah, di dalam perjalanan ini ada kontak dari Forum Taman Bacaan Masyarakat, Bung Hasan. Akan ada pelantikan pengukuhan Bunda Literasi tadi pagi. Ibu Bupati ya dikukuhkan oleh Bupati. Sekaligus dilantik sebagai Bunda Literasi. Nah, itu tanggung jawab moral saya harus datang. Sekaligus pengukuhan pelantikan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Blora. Saya sebagai penasihat. Dulu saya pernah jadi ketua umumnya tahun 2010 sampai 2015. Nah, sekarang saya jadi duta baca Indonesia meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Oke. Mungkin apa selama menjadi duta wisata, duta baca Indonesia, apa atau mungkin kendala atau mungkin keseruannya menjadi duta baca itu mungkin. Jadi duta baca itu gatel. Duta baca itu Tantowi Yahya, Andi Noya, sama Mbak Najwa itu dianggapnya melabelkan, mensosialisasikan duta baca di Indonesia. Jadi mereka ini duta-duta baca sebelumnya dan berhasil tertanam image, seremoni ke daerah-daerah dan sebagainya. Nah, saya sekarang diminta meneruskan turun ke lapangan. Nah, karena ada persoalan. Apa itu persoalannya? Satu, orang menganggap minat baca Indonesia rendah. Betul. Orang menganggap ya, hasil penelitian menganggap. Lalu itu lembaga penelitian saya lupa namanya di Amerika mengeluarkan statement Indonesia nomor 2 dari bawah gitu. Dan semua pejabat di Indonesia kalau ngasih sambutan bangga tuh. Indonesia juara kedua dari bawah, ketawa semua. Itu saya paling jengkel tuh seperti itu. Karena kenyataannya tidak. Ngapain coba kalian punya koran, ya kan? Punya media online, itu kan dibaca. Jadi anggapan itu keliru. UNESCO itu memberikan semacam hasil penelitian bahwa orang Indonesia harusnya membaca 3 judul buku 1 tahun. Harusnya. Ya. Temuan Perpusnas nih, hasil survei riset mereka, ternyata untuk 3 buku itu 1 tahun nggak sanggup. Cuman ada 1 buku dikeroyok ditunggu 90 orang. Oke, berarti kekurangan. Kurang buku. Kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia 270 juta, ya asumsinya nih, 100 juta aja diambil. Setahun harus 300 juta. IKAPING belum sanggup. Cuman menyediakan 40 sampai 90 juta 1 tahun. Nah, saya tanya ke negara, ini persoalannya apa? Anggaran apa penulis? Nggak ada penulisnya. Kekurangan. Kurang penulis. Coba aja kamu analisis. Siapa penulisnya? Saya lagi, Andre Hirata lagi, Habibur Rahman, Eka Kurniawan. Itu tuh aja tuh berputar. Sedikit ya. Di luar sastra ya, di luar sastra. Nah, kemudian saya akhirnya ketika ditunjuk jadi duta baca Indonesia ingin membuktikan ini. Nah, waktu Januari tahun ini sampai April itu saya safari dengan asisten, 3 orang asisten, bawa mobil, bawa buku 2.500, pakai mobil Perpusnas, kota demi kota, ini catat nih, 40 kota, jadi 18 Januari sampai dengan 10 April. Oleh negara saya dikasih biaya 4 titik, 4 titik, 4 titik ya, di Sidoarjo, Singaraja, Mataram sama Kupang. Nah, 4 titik. Saya jalan nih pakai mobil, bekerja sama dengan dinas perpustakaan di daerah, komunitas Forum Lingkar-Pena, Forum TBM, GPMB itu Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Forum Lingkar-Pena itu penulis Islam. Forum Taman Baca Masyarakat pegiat literasi yang ngajarin orang baca. Itu saya temukan masalahnya. Apa coba? Ternyata Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu foya-foya bukunya di mana-mana, perpustakaannya gampang, toko bukunya gampang. Tapi Bali mungkin agak lumayan, tapi di daerah-daerahnya juga agak susah. Tapi Lombok ke sana itu orang susah datang ke perpustakaan, nggak ada perpustakaannya, cuma 1 doang di kota.
di daerah-daerah Perpusnas sedang berupaya membuat perpustakaan desa, taman-taman bacaan masyarakat. Nah, buku susah juga karena distribusinya. Beli buku 50.000 di sini, kirim ke sana, mahal. Ya. Nah, jadi buku saya habis tuh 2.500. Jadi mereka tuh sebetulnya menunggu buku baru. Datang perpustakaan keliling dari Perpusnas, bukunya itu tuh aja. Meskipun selama ini karena faktor teknologi masyarakat beralih dari buku ke ya, teknologi mungkin. Pemerintah Indonesia mulai mencoba, bakti juga tuh ada bakti dari BUMN. Itu mencoba digital, e-Pusnas, ya, e-library itu, e-book, itu udah mulai dicoba. Makanya Perpusnas ada program Pocadi, Pojok Baca Digital. Itu mereka menyumbang di perpustakaan desa 3 komputer. Kemudian 700 buku itu dua eksemplar 1 judul buku. Jadi ada 350 judul. Komputer, wifi, agar masyarakat desa bisa mengakses itu. Tapi di sana itu kan selain susah jodoh, susah sinyal juga. Susah sinyal. Iya, masih. Kalau di Blora sendiri gimana, Pak? Kalau di Blora sendiri. Di Blora, ya ini dia nih. Jadi tadi ya. Jadi sorry saya runut dulu ya. Jadi saya ini udah safari literasi, kan saya dikukuhkan 30 April 2021. Jadi saya udah safari literasi Jawa sampai ke Timur kan. Terus di Papua Merauke doang. Di Maluku doang. Terus di Sulawesi baru di Sulawesi Selatan. Nanti tanggal 7 besok ke Sulawesi Tengah. Kalau di Kalimantan sudah Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Nah, jadi ditemukanlah persoalan ada 3 ya. Satu, kepala dinas perpustakaan yang merasa dibuang karena dia anggap tidak basah. Betul. Sehingga itu mengundurkan semangat pustakawannya. Datang saya dibuang dan sebagainya, sehingga tidak kreatif. Tapi di beberapa tempat ada yang udah kecebur gitu ya. Saya datang kan, saya motivasi sehingga akhirnya berkegiatan. Kedua, tadi ya, akses ke perpustakaan susah. Ketiga, distribusi buku tidak merata. Nah, 3 persoalan itu yang kita hadapi sebetulnya, bukan karena minat bacanya rendah. Itu ya. Kalau mungkin terkait ini apa? Terkait penulis, kan krisis penulis juga mungkin Indonesia. Itu dia. Jadi, kenapa krisis penulis? Nah, ini persoalan orang selalu orientasinya ingin terkenal, sehingga segala cara dilakukan. Ada yang menerbitkan sendiri ya kan, di Facebook dan sebagainya lah, tidak melewati prosedur yang wajar, misalnya mengirim ke Mijan, Gramedia, karena buku itu sebetulnya agar diserap oleh masyarakat dijual, sehingga kadangkala itu kualitasnya, karena kalau independen kan nggak ada editor yang memang apa istilahnya bersertifikat. Itu. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Ya, biarin aja tumbuh. Mereka berani nggak bersaing di pasar bebas? Kan kalau di penerbit besar itu kan ini buku bagus, laku nggak? Laku bagus nggak? Gitu. Nah, lalu kemudian itu persoalannya ya. Jadi sekarang ini sebetulnya komunitas-komunitas sudah tumbuh, merangsek ke sana untuk memenuhi yang tadi 1 berbanding 90. Persoalan muncul lagi. Penerbit kecil yang sudah disupport itu oleh pemerintah, kalau nyetak buku dikasih ISBN, nggak ngasih ke Perpusnas nomor contoh, nomor bukti, sehingga ditegur sama London sebagai pusat ISBN internasional. Jadi Indonesia ini bukunya banyak terbit, tapi ketika dilacak nggak ada. Nih, 700.000 ISBN keluar dari Perpusnas. Tapi yang mengembalikan nomor bukti ke sana cuma 300 ribuan. Berarti PR-nya juga cukup banyak. Nah, itu satu ya. Lalu orang gonjang-ganjing. Tiba-tiba marah lagi kita nih. Apa? Ada buku menjiplak karya orang. Marah kan penulisnya, nyalahin Perpusnas. Plagiat nyalahin Perpusnas. Perpusnas kan nggak mungkin tuh. Ratusan ribu datang. Penerbit dan penulisnya kong kali kong. Copy paste sehingga kalau kamu mau nerbitin buku sekarang jadi ribet, harus ada surat pernyataan, bukan menjiplak gitu. Nah, kemudian satu lagi, orang-orang di daerah tidak menghargai penulis yang berdomisili di situ. Mas misalnya di sini Blora misalnya ya. Siapa nggak kenal Pram. Siapa? Saya di Banten ada Multatuli.
orang Belanda Hmm. ngejelek-jelekin Banten, ngejelek-jelekin Indonesia karena korupsi. Iya. Tapi oleh anak muda dibikin itu festival Multatul. Karena Multatul itu orang Belanda, tapi dia mencoba menginformasikan ada korupsi. Oke. Pramudia di sini. Karena ada persoalan rejim Orde Baru. Orde Baru, Iya. dianggap komunis. Pokoknya itu soal Iya, politik lah. Iya. Itu tetap harus itu mendunia itu karya. Nah, memang saya dengar Pak Susilo Turnya katanya ada yang bilang nggak mau diurus dan sebagainya. Iya. Ya sebetulnya tadi Ibu Ini Bupati ya. Iya. sudah memerintahkan OPD Iya. agar merelokasi. Rumah. Biarkan aja rumah Susilo Tur, tapi Iya. bikin replikanya Oke. agar menjadi destinasi wisata literasi. Betul. Bayangin kok ada festival Literasi. Pramudia Anantara. Gila, udah ada filmnya. Hmm. Kayak Museum Kartini. Ini bisa bikin museum Pramudia Anantara. Itu kostum-kostum si siapa? Dilan itu, Iya. Hanung Bramantio. Itu bisa diminta tuh, dipamerkan buku-bukunya. Nanti misalnya diundang seluruh dunia yang punya koleksi buku pertama. Oke. Ya, yang dilarang penguasa, simpen di sini, disuruh nyumbang. Lalu ada nggak orang yang berfoto dengan Pramudia Waktu itu. zaman di penjaranya dan sebagainya? Di Surabaya ada tuh museum Pramudia, mesin cetaknya dan sebagainya. Harusnya bikin di sini. Terus tadi sempat diobrolin ke bupati atau mungkin ke pemangku Baru kebijakan gitu mungkin. dengan Ibu Bupati, karena Pak Bupatinya buru-buru. Dia tadi ketika saya bilang seperti itu, kata Ibu Bupati, memang kami udah merenovasi dan sebagainya, tapi saya tanya, Bu, rumahnya masih bau kambing, rongsokan? Enggak, masih. Kenapa nggak direlokasi? Nah dia baru, oh iya ya, dia Bu bikin replikanya. Nah dia nyuruh tadi OPD-nya, Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan. Terus diangkat tuh. Atau mungkin gini, Mas Gulagong, barangkali Anda mau mampir juga ke tempatnya Mbah Sus atau? Saya udah pernah mampir. Oke. Tadi lagi padat nih, udah ini bedah buku di SKB, Oke. Sanggar Kegiatan Belajar. Nah terus diajak lagi ke perpustakaan. Saya harus ke Boyolali, karena saya dulu pernah. Kalau aja tadi Ibu Bupati bilang udah direnovasi bagus, mungkin saya akan datang lagi. Tapi kalau masih seperti itu tadi saya nggak enak ke Susilo Tur. Berarti masih menunggu realisasi dari Pemkab gitu ya? Ya. Ntar kalau udah misal ada relokasi bakal Minimal menempatkan diri ke sini lagi gitu ya? Blora ngasih penghargaan, pernah nggak? Iya. Tuh, tulis itu, pernah nggak Pemda Blora memberi penghargaan lifetime achievement, penghargaan sepanjang hayat kepada Pramudia Anantara? Karena bagaimanapun bukunya itu dibaca di seluruh dunia. Iya. Persoalan politik mah Udah, biarin aja, walaupun mungkin ada pro kontra ya, tapi bagi kita itu bagian, kalau sosiologi sastra itu sejarah si penulis ya nggak apa-apa, karyanya aja. Itu sih saran saya. Berarti Mungkin kalau- nanti akan ada yang sakit hati, wah ini PKI dan sebagainya. Kalau saya melihatnya dari karyanya. Berarti sebagai duta baca Indonesia sangat mendukung Ya. kalau ntar ada festival Jadi- pram atau mungkin seperti Ya, apa gitu ya? jadi seperti di Banten ada festival Multatul. Jadi saran saya, Indonesia ini beragam suku, ya beragam agama, dan di setiap kotanya itu ada orang-orang jenius di kampung halamannya. Nah, saya pernah ke Padang, ada museum Nafis. Iya. Nafis itu menulis cerpen robohnya Surau Kami. Ada museum Bung Hatta, ada museum Buya Hamka di Padang Panjang. Jadi di setiap ada museum Andrea Hirata di Belitung. Dan saya sendiri di Banten, walaupun tidak disupport oleh pemerintah, saya sedang membuat museum literasi Golagong karena itu untuk warisan di masa datang. Nah ini Pramudia yang sudah mendunia, Betul. harusnya ada Perhatian. respon positif dari Pemda. Oke, siap. Mungkin ada ini Mas, harapan-harapan dengan dilantiknya Bunda literasi itu. Jadi Blora itu harus jadi destinasi wisata literasi. Itu daya tarik magnetnya itu cukup bilang tagar Pramudia ya atau Pramudia Anantara itu seluruh dunia. Betul. Itu keyword itu. Iya. Keyword Kata kunci. Pram atau PAT itu udah keyword, cari aja tuh di Google. Bumi manusia dan sebagainya. Jadi saya berharap forum Taman Bacaan Masyarakat ini bisa merespon itu. Bunda Literasi tadi kita udah berbincang-bincang programnya, dia akan mendongeng ya, akan memberitahu ke keluarga-keluarga di Blora bahwa mendongeng di keluarga itu
menyeimbangkan kecenderungan anak-anak ke game atau ke literasi digital. Tadi program-program Bunda Literasi. Jadi dia akan banyak mendongeng, menyarankan sediakan waktu para ibu, ayah untuk mendongeng sebelum tidur kepada anak-anak. Itu program Bunda Literasi. Terima kasih. Saya berharap semua stakeholder media massa punya visi yang sama. Ini bisa jadi destinasi wisata literasi terbesar di Indonesia. Siap. Terima kasih Mas Gulago. Ya. Ya, Pram menulis tetralogi lalu Sang Pemula ya, Sang Pemula itu. Dia ingin memberitahu ke kita, ke generasi muda, bahwa selain Adi Negoro, kan Adi Negoro tokoh pers ya, itu sebetulnya ada yang memulai, yaitu Tirto Adi Suryo tadi dari Syarikat Islam ya kalau nggak salah. Lalu dengan Hossok Raminoto kalau nggak salah ya. Ya itu karyanya lah ya, tapi di sini tuh bicara soal si penulisnya kalau itu karyanya Adi Suryo ya, saya rasa mungkin diseimbangkan mungkin ya, bahwa ada Pram kemudian karyanya yang orang mungkin kalau nggak baca Sang Pemula kan dia belum begitu paham bahwa si Mingke itu adalah Tirto Adi Suryo. Betul. Jadi ya pertanyaanmu agak sulit saya menjawabnya karena kan kuburannya kalau nggak salah di Bogor. Ya. Nah itu ya ini aja lah di narasi-narasinya ya, narasi-narasinya diberitahu. Saya rasa sih begitu ya. Tapi lebih pada personal Pramnya di sini. Nah kalau terakhir dikaitkan ke Tirto Adi Suryo adalah bahwa menulis itu perlu riset. Ya, jadi nanti disebarkan. Pram itu riset di penjara kan? Nah itu, jadi dia nggak ngelamun. Nah itu yang sering disalahartikan oleh penulis sekarang, bahwa menulis itu berimajinasi. Padahal karya-karya besar hasil riset, termasuk karya besar Bumi Manusia ini tetralogi.